Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan menjelaskan tentang materi ilusi bias kontrol. Baiklah, next. Next. Oke, ilusi bias kontrol ini sendiri adalah kecenderungan manusia untuk percaya bahwa mereka dapat mengendalikan atau mempengaruhi hasil, padahal kenyataannya tidak. Bias kognitif ini sering terlihat di kasino, di mana orang percaya mereka dapat mempengaruhi hasil acak seperti lemparan dadu. Ellen Langer, PhD dari Universitas Harvard, mendefinisikan ilusi kontrol sebagai harapan keberhasilan pribadi jauh lebih tinggi daripada kemungkinan keberhasilan objektif. Akan menjamin pilihan, keakraban tugas, kompetisi, dan keterlibatan aktif dapat meningkatkan kepercayaan diri dan menghasilkan ilusi ini. Next. Oke. Pada studi kasus kontrol dalam perjudian, penelitian yang dilakukan oleh Breinholt dan Dalrymple di Westminster College menguji bagaimana orang bisa terjebak dalam ilusi kontrol melalui simulasi perjudian daring. Peserta dibagi ke dalam dua kondisi, yaitu keterlibatan tinggi dan keterlibatan rendah. Pada kondisi keterlibatan tinggi, peserta diizinkan untuk mengocok dan membagikan kartu sendiri, sehingga muncul persepsi bahwa mereka memiliki kendali. Akibatnya, mereka cenderung bertaruh lebih banyak. Sebaliknya, pada kondisi keterlibatan rendah, komputer yang mengocok dan membagikan kartu sehingga persepsi kontrol berkurang dan peserta bertaruh lebih sedikit. Studi ini menunjukkan bahwa ilusi kontrol dapat mendorong individu untuk merasa memiliki kendali terhadap hasil yang sebenarnya bersifat acak. Next slide. Oke, selanjutnya yaitu implikasi bagi investor. Fenomena ilusi kontrol tidak hanya ditemukan dalam perjudian, tetapi juga sangat berpengaruh di dunia investasi. Investor kerap kali merasa memiliki kendali lebih besar atas hasil investasi mereka. Padahal kenyataannya banyak faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan. Hal ini dapat menimbulkan beberapa implikasi yang merugikan, seperti portofolio yang kurang terdiversifikasi karena terlalu percaya diri pada satu saham. Penggunaan limit order yang berlebihan demi mencari sensasi kontrol sehingga munculnya rasa percaya diri yang berlebihan yang dapat berujung pada keputusan investasi yang salah. Dengan kata lain, bias ini dapat menurunkan keuntungan karena investor terjebak pada keyakinan semu bahwa mereka mampu mengendalikan pasar. Oke, next slide. Selanjutnya yaitu uji bias ilusi kontrol. Nah, untuk mengetahui apakah seorang memiliki kecenderungan terhadap ilusi kontrol, dapat dilakukan beberapa uji sederhana. Misalnya, apakah kita merasa lebih percaya diri akan menang ketika melempar jauh sendiri, membagikan kartu sendiri, atau bahkan memilih nomor lotre sendiri? Dalam konteks investasi, pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah, apakah peningkatan portofolio benar-benar berasal dari kemampuan mengendalikan atau hanya dari peluang acak? Jika dalam berbagai situasi kita cenderung merasa lebih yakin ketika memiliki keterlibatan langsung, maka hal tersebut menandakan adanya bias ilusi kontrol. Kesadaran akan bias ini penting karena dapat membantu investor untuk lebih realistis dalam menilai risiko dan peluang investasi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Riani. Untuk Riani dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai nasihat untuk investor. Nah, untuk membendung dampak finansial yang merugikan akibat ilusi kontrol, para investor itu dapat menerapkan 4 nasihat utama. Nah, yang pertama yaitu bisa pahami investasi adalah probabilistik. Nah, dengan investor tidak memiliki kendali penuh atas hasil investasi. Kapitalisme Amerika Serikat dan global itu sangat kompleks. Yang kedua yaitu hindari pemicu ilusi kontrol. Jangan biarkan kita itu membuat keputusan keuangan itu hanya berdasarkan dasar yang sewenang-wenang. Yang ketiga yaitu ada cari sudut pandang berbeda dengan mempertimbangkan resiko, penurunan, dan alasan di balik keputusan investasi. Yang terakhir yaitu pertahankan catatan transaksi, yaitu dengan dokumentasikan alasan di balik setiap perdagangan untuk mendukung kesuksesan. Next.
Nah, pada itu ada kesimpulan, yaitu keberhasilan dalam berinvestasi pada akhirnya itu adalah akibat dari faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan, yaitu seperti kinerja perusahaan dan juga kondisi ekonomi. Next. Selanjutnya yaitu ada bias konservatisme. Nah, bias konservatisme itu merupakan proses mental di mana orang-orang itu berpegang teguh pada pandangan atau perkiraan mereka sebelumnya dengan mengorbankan pengakuan informasi baru. Misalnya itu, anggaplah seorang investor itu menerima beberapa berita buruk mengenai pendapatan perusahaan dan berita ini tuh bertentangan secara negatif dengan estimasi pendapatan lain yang dikeluarkan bulan sebelumnya. Next. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk bias konservatisme, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada reaksi lambat terhadap informasi baru yang bertentangan dengan keyakinan sebelumnya. Yang kedua yaitu ada ketergantungan berlebihan pada perkiraan awal dibandingkan bukti terkini. Yang ketiga yaitu ada mengabaikan atau mereduksi bobot informasi yang sulit dipahami atau memerlukan biaya kognitif tinggi untuk diproses. Dan yang terakhir yaitu ada kombinasi dengan bias lain seperti bias representasi yang bisa menyebabkan reaksi ini berlebihan pada informasi baru yang sesuai dengan model lama. Next. Selanjutnya yaitu ada aplikasi praktis bagi investor, yaitu ada investor dan analisis sering bereaksi lambat terhadap laporan keuangan atau berita perusahaan yang penting. Yang kedua yaitu ada keterlambatan dalam menjual saham setelah kabar buruk, yaitu sehingga menimbulkan potensi kerugian yang lebih besar. Yang ketiga yaitu investasi terlalu lama bertahan pada saham atau prediksi yang sudah usang. Yang keempat yaitu ada kesulitan dalam menafsirkan dan merespon pengumuman kebijakan akuntansi atau laporan keuangan yang kompleks. Yang kelima yaitu efek ini tuh berkontribusi pada dasar yang kurang efisien dalam jangka pendek. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk Riani. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka. Untuk Eka, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bukti penelitiannya. Menurut eksperimen oleh Ward Edwards di tahun 1968, itu membuktikan orang itu underweight bukti baru dan overweight probabilitas dasar. Kemudian, Montir itu mencatat pasar bereaksi kurang terhadap informasi fundamental dalam jangka 60 hari setelah pengumuman. Nah, di sini tuh maksudnya reaksi berlebihan investor. Misalnya tuh ketika perusahaan melaporkan laba tinggi berulang kali, investor menjadi sangat optimis dan mendorong harga saham ke titik yang tidak realistis. Namun setelah beberapa tahun, kenyataan bisnis itu mengecewakan dan harga saham itu terkoreksi tajam. Nah, hal ini tuh juga berlaku sebaliknya. Saham yang dianggap jelek itu justru bangkit karena pesimisme pasar berlebihan. Lalu studi Barberis, Fisney, dan Slaver itu menunjukkan investor itu kadang bereaksi terlalu sedikit atau berlebihan terhadap berita keuangan. Nah, penelitian The Bond dan Taylor menunjukkan saham dengan performa buruk jangka panjang sering mengalami rebound atau menunjukkan reaksi berlebihan di pasar. Nah, maksudnya itu reaksi investor yang kurang. Nah, selain bereaksi berlebihan, investor itu juga bisa terlalu lambat merespon berita baru. Misalnya jika ada pengumuman laba jauh di atas perkiraan, harga saham itu memang naik tetapi tidak setinggi yang seharusnya. Nah, dalam beberapa bulan ke depan, harga saham itu perlahan naik lagi, itu menyesuaikan informasi tersebut. Next. Lalu ada perilaku investor akibat bias, yaitu pertama pegangan kuat pada pandangan atau perkiraan lama. Yang kedua itu menimbulkan kaku dalam pengambilan keputusan. Yang kedua itu penundaan dalam melepas saham setelah menurunnya prospek fundamental. Yang ketiga itu mengabaikan atau gagal menafsirkan informasi baru yang kompleks. Dan yang terakhir itu kurangnya adaptasi portofolio yang dapat menyebabkan kerugian atau peluang yang terlewat. Next. Lalu ada tes diagnosis sederhana untuk melihat apakah kita itu terkena bias konservatisme, yaitu
Yang pertama, ketika menghadapi berita negatif, apakah cenderung itu mengabaikan atau mempertahankan keyakinan lama? Yang kedua, seberapa cepat bereaksi terhadap informasi penting baru tentang investasi? Yang ketiga itu, apakah mengulang evaluasi keputusan berdasarkan semua fakta atau bertahan pada keputusan awal? Dan yang terakhir itu jawaban yang menunjukkan penundaan dan keteguhan pada pandangan lama itu tuh mengindikasikan bahwa kita tuh cenderung bias konservatisme. Next. Lalu bagaimana cara mengatasi bias? Yang pertama itu hindari berpegang terlalu kaku pada prediksi atau estimasi awal. Yang ketiga itu bertindak cepat dan tegas setelah melakukan analisis yang cermat terhadap informasi baru. Yang ketiga, cari nasihat profesional terutama saat menerima informasi yang sulit atau kompleks. Yang keempat itu sering evaluasi ulang keyakinan dan dampak informasi baru secara objektif. Dan yang terakhir, tingkatkan kesadaran diri mengenai bias ini untuk mengambil tindakan korektif. Next. Jadi kesimpulannya itu, bias konservatisme itu menyebabkan lambatnya reaksi investor terhadap informasi baru yang krusial dan dapat menghambat pengambilan keputusan yang optimal. Nah, dengan pemahaman dan strategis pengelolaan bias yang tepat, seperti edukasi dan konsultasi ahli, investor itu dapat meningkatkan responsivitas keputusan investasi dan mengurangi risiko akibat bias ini. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Eka. Selanjutnya materi bias penghindaran ambiguitas akan dijelaskan oleh Rama. Untuk Rama dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Next, PPT-nya dong. Nah, apa itu bias penghindaran atau ambiguitas? Bias penghindaran ambiguitas adalah kecenderungan orang untuk ragu-ragu dalam situasi ambiguitas di mana distribusi probabilitas hasil tidak pasti. Mereka tidak suka berjudi ketika probabilitasnya tidak jelas. Ekonomi Frank H. Knight adalah salah satu yang pertama menulis tentang ambiguitas. Dalam disertasinya tahun 1921, Risiko, Ketidakpastian, dan Keuntungan. Ia mendefinisikan risiko sebagai pertarungan dengan distribusi probabilitas yang tepat, sedangkan ketidakpastian muncul ketika distribusi probabilitas tidak diketahui. Boleh next. Aplikasi praktis atau efek kompetensi. Dalam pasar keuangan, penghindaran ambiguitas mempengaruhi evaluasi probabilitas subjektif investor. Sebuah studi oleh Chip Health dan Amos Tversky menyimpulkan bahwa hal ini bergantung pada tingkat kompetensi subjektif investor. Ciri-ciri investor yang mengalami efek ambiguitas yaitu merasa terampil atau berpengetahuan. Orang lebih suka bertaruh pada peristiwa ambigu yang hasilnya mereka yakini dapat diprediksi berdasarkan penilaian mereka sendiri daripada peristiwa peluang yang probabilitasnya diketahui. Yang kedua yaitu merasa terampil atau berpengetahuan. Orang lebih suka bertaruh pada peristiwa peluang yang probabilitasnya jelas. Fenomena ini dikenal sebagai efek kompetensi dan sangat relevan bagi investor. Boleh next. Yang selanjutnya yaitu implikasi efek kompetensi bagi investor. Yang pertama, premi ekuitas yang lebih tinggi. Investor yang tidak yakin tentang model pengembalian saham akan menuntut premi ekuitas yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas ambiguitas dalam distribusi probabilitas. Yang kedua, diversifikasi tidak memadai. Investor mungkin menganggap indeks saham lokal atau perusahaan tempat mereka bekerja lebih familiar, kurang ambigu dibandingkan aset asing. Ini menyebabkan investasi berlebihan pada aset yang kurang ambigu dan kurang diversifikasi. Yang ketiga yaitu frekuensi perdagangan. Investor yang merasa lebih kompeten cenderung berdagang lebih sering daripada yang merasa kurang kompeten. Mereka lebih bersedia bertindak berdasarkan penilaian mereka. Yang keempat yaitu investasi luar negeri. Investor lebih bersedia memindahkan aset ke luar negeri ketika mereka merasa memahami pasar luar negeri. Next. Selanjutnya yaitu kesalahan investasi akibat bias penghindaran ambiguitas. Yang pertama, menuntut tingkat pengembalian lebih tinggi. Keengganan terhadap ambiguitas dapat menyebabkan investor menuntut suku bunga yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko yang dirasakan. Ini bias mengakibatkan investor hanya memegang investasi konservatif yang dapat menyebabkan erosi daya beli dan konsekuensi lainnya. Yang kedua yaitu pembatasan pada pasar domestik.
Penghindaran ambiguitas dapat membatasi investor pada indeks atau perusahaan nasional karena dianggap lebih familiar. Ini membatasi pilihan diversifikasi dan pencegahan pemanfaatan peluang keuntungan di luar negeri. Yang ketiga yaitu preferensi saham perusahaan sendiri. Investor mungkin percaya bahwa saham perusahaan tempat mereka bekerja lebih aman dibandingkan saham perusahaan lain karena dianggap kurang ambigu. Ini berbahaya karena berinvestasi terlalu besar pada saham satu perusahaan. Contohnya Enron, WorldCom. Yang keempat yaitu efek kompetensi yang berlebihan. Investor investor yang merasa kompeten dalam bidang tertentu, misalnya saham asing, mungkin bersedia mengambil risiko daripada yang seharusnya, bahkan ketika dihadapkan dengan distribusi probabilitas yang tidak pasti. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rama. Untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh Nazwa. Untuk Nazwa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu tinjauan penelitian. Di sini kompetensi investor dan perilaku perdagangan. Nah, ini ada penelitian oleh Graham, Harvey, dan Huang menunjukkan bahwa investor tuh menganggap diri mereka tuh cerdas dalam mengelola keuangan, cenderung berdagang lebih sering dan menunjukkan bias yang domestik. Di sini ada dampak kompetensi. Yang subjektif dampak pengindaran ambiguitas bergantung pada tingkat kompetensi subjektif peserta. Yaitu pertama ada merasa terampil. Lebih suka bertaruh pada penilaian sendiri meskipun ambigu daripada kejadian peluang yang sama. Terus kedua ada merasa kurang berpengetahuan, di mana cenderung memilih lotre dengan peluang yang sama, tidak ambigu. Nah ini tuh berarti investor merasa lebih kompeten gitu, lebih bersedia bertindak berdasarkan penilaian mereka, bahkan dalam situasi yang ambigu. Lalu ada frekuensi perdagangan dan bias domestik. Di sini dalam penelitian ini tuh berhipotesis bahwa investor tuh merasa lebih kompeten cenderung berdagang lebih sering daripada yang merasa kurang kompeten. Nah, hasil empiris konsisten dengan hipotesis ini. Efek kompetensi juga berkontribusi pada bias domestik, yaitu kecenderungan untuk memberikan bobot lebih pada ekuitas domestik dan lebih rendah pada ekuitas internasional. Investor dengan kompetensi lebih tinggi cenderung berinvestasi pada aset internasional. Selanjutnya itu uji diagnosis. Apakah Anda rentan terhadap bias ini? Di sini ada dua jawaban pertanyaan. Pertanyaan pertama, taruhan bisbol versus mesin slot. Nah, di sini Anda memperkirakan peluang mereka menang 50%. Seseorang menawarkan taruhan pada pertandingan ini. Kemudian ia menawarkan bertaruh pada mesin slot elektronik yang membayar 50% dari waktu. Dengan jumlah uang yang sama dipertaruhkan taruhan mana yang bakalan diterima. Terus untuk pertanyaan kedua itu ada kompetensi dalam bisbol. Nah, skenario yang sama, tetapi Anda membantu menyusun tim Cougars dan tahu semua pesaing. Nah, Anda memperkirakan peluang Cougars ini menang 67%. Pria itu menawarkan taruhan pada pertandingan ini atau pada mesin slot yang membayar 70% dari waktu. Taruhan mana yang bakalan dipilih? Ini merupakan contoh pertanyaan untuk uji diagnostik. Nah, analisis hasil uji yang pertanyaan pertama, jika Anda memilih mesin slot, Anda lebih rentan terhadap penghindaran ambiguitas. Mesin slot itu adalah taruhan yang jauh lebih tidak ambigu meskipun peluangnya sama. Untuk pertanyaan kedua, jika Anda memilih untuk bertaruh pada pertandingan, Anda mungkin terkena efek kompetensi. Perasaan keahlian dapat membuat Anda menerima peluang yang kurang optimal. Selanjutnya ini ada nasihat mengelola penghindaran ambiguitas. Ada dua topik utama yang bermanfaat bagi orang yang menunjukkan keengganan terhadap ambiguitas. Pengelolaan ambiguitas dan mengatasi efek kompetensi. Yang pertama adalah pendidikan adalah kunci. Di mana investor yang menuntut premi terlalu tinggi itu untuk berinvestasi pada kelas aset ekuitas tertentu, misalnya kayak kapitalisasi kecil, internasional. Nah, karena tidak memahami distribusi hasil potensi, sangat membutuhkan pendidikan. Terus kedua yaitu memahami kinerja aset. Pendidikan tentang bagaimana kinerja kelas aset yang relevan dan cara menambahkannya ke portofolio yang terdiversifikasi dapat menjadi tindakan yang menguntungkan. Terus yang ketiga itu manfaat diversifikasi, di mana klien dapat memprediksi kemungkinan keuntungan berinvestasi di tempat lain dan juga dapat memperoleh manfaat dari informasi lebih lanjut tentang manfaat opsi lain. Nah, investor tuh yang tidak suka berinvestasi mungkin tidak berinvestasi pada kelas aset ekuitas tertentu karena menuntut premi ekuitas yang terlalu tinggi atau hanya berinvestasi pada indeks saham lokal atau nasional atau perusahaan di wilayah geografis yang familiar. Nah, mereka juga mungkin terlalu menyukai saham perusahaan mereka sendiri. Nah, next, nasihat mengatasi efek kompetensi.
Nah, ketika investor menunjukkan efek kompetensi, sangat penting bagi mereka untuk diberi konseling tentang potensi kesalahan investasi mereka. Pertama, jangan biarkan kompetensi membatasi. Nah, saran utamanya yaitu untuk tidak membiarkan kompetensi dalam bidang tertentu mencegah investasi di bidang lain. Misalnya, jika Anda ahli properti, itu tidak berarti 100% investasi Anda itu harus di properti, bisa di tempat lain juga. Kedua itu pentingnya portofolio seimbang. Tetap berpegang pada dasar-dasar portofolio yang seimbang dan terdiversifikasi dengan baik. Nah, ini tuh membantu mengurangi risiko dan memaksimalkan potensi pengembalian. Terus waspada perdagangan berlebihan, di mana investor tuh yang merasa lebih kompeten cenderung eh, berdagang lebih sering yang dapat membahayakan kekayaan seseorang. Nah, perdagangan berlebihan seringkali itu menyebabkan biaya transaksi yang lebih tinggi dan kinerja yang lebih buruk. Terus mengatasi bias domestik. Investor yang paling bersedia mengalihkan aset ke sekuritas asing adalah mereka yang merasa paling kompeten dalam berinvestasi pada aset asing. Namun ketika investor merasa kurang kompeten, mereka tuh cenderung menghindari aset asing. Nah, untuk memahami dan mengatasi bias penghindaran ambiguitas serta efek kompetensi adalah kunci untuk membuat keputusan investasi yang lebih rasional dan menguntungkan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Najwa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari tiga materi yang kami sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.